Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel kami. Bagi yang sudah support channel ini dengan cara komen, like, subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, kami tunggu. Monumen Kapal Selam merupakan salah satu destinasi wisata yang murah, terbilang cukup murah karena satu harga tiketnya itu 15.000 teman-teman. Kapal Selam atau disingkat Moncastle merupakan sebuah destinasi wisata edukatif yang dirancang menggunakan kapal selam asli yang bernama KRI Pasopati 410. Dulunya, kapal selam ini merupakan armada Angkatan Laut Republik Indonesia buatan Uni Soviet tahun 1952. Kapal selam ini pun juga pernah ikut serta dalam pertempuran Laut Aru teman-teman, yakni pertempuran laut antara Indonesia dan Belanda di Laut Arafuru Maluku tahun 1962 untuk membebaskan Irian Barat dari pendudukan Belanda, begitu teman-teman. Kapal selam KRI Pasopati ini telah beroperasi sejak tahun 1962. Jadi tugas utamanya adalah untuk menghancurkan garis musuh dengan mengadakan pengintaian dan juga melakukan serangan secara diam-diam. Kapal ini dinonaktifkan oleh TNI Angkatan Laut pada tanggal 26 Januari 1990. Lalu diubahlah menjadi monumen kapal selam untuk mengenang perjuangan Operasi Trikora. Apa itu Trikora? Trikora merupakan kepanjangan dari Tri Komando Rakyat, yaitu operasi militer yang dilancarkan Indonesia untuk melawan pendudukan Belanda di Irian Barat, Papua. Monumen kapal selam ini diresmikan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Arief Kus Haryadi pada tanggal 27 Juni 1998 dan awal dibuka untuk publik itu pada tanggal 15 Juli 1998 teman-teman. Dan perlu diketahui bahwa Moncastle ini menjadi monumen kapal selam terbesar di kawasan Asia teman-teman. Jadi kita akan masuk untuk melihat bagian-bagian dari kapal selam ini teman-teman. Jadi ada yang namanya ruang haluan torpedo, ruang komandan, ruang makan, ruang kerja, ruang untuk baterai, banyak sekali teman-teman. Di ruang satu ini merupakan ruang torpedo haluan yang dilengkapi dengan 4 peluncur torpedo. Jadi tempat peluncur cadangan ini juga jadi satu dengan ruang istirahat ABK atau anak buah kapal teman-teman dengan pangkat bintara atau tamtama. Jumlah tempat tidur untuk ABK ini ada 8 teman-teman. Kita lanjut ke ruang kedua, di mana ruang kedua ini merupakan ruangan para perwira sekaligus ruang makan dan tempat kerjanya perwira teman-teman. Di sebelah kanan dapat dilihat ini merupakan tempat tidur khusus untuk para perwira. Untuk mengenang para mantan komandan, di sini dipajang foto-foto mantan komandan teman-teman. Jadi foto pejabat komandan KRI Pasopati 410 mulai tahun 1962 sampai dengan tahun 1989.
Di sebelah kiri tempat tidur perwira terdapat ruang komandan. Jadi ruang komandan ini dilengkapi dengan satu tempat tidur, satu meja kerja, dan satu lemari, teman-teman. Masuk ke ruang selanjutnya, ruang ketiga, di mana ruang komunikasi ini digunakan untuk mengirim serta menerima berita, dan ruang ini merupakan ruang pusat informasi tempur atau PIT, jadi tempat pengoperasian kapal serta pusat kegiatan tempur dilaksanakan. Tepat di sebelahnya terdapat pengisian baterai grup 1 otomatis, teman-teman. Di dalam kapal selam ini begitu sempit, teman-teman, jadi antara ruang satu dengan ruang yang lain ini dihubungkan dengan pintu, dan pintu pun itu tidak seperti pintu pada umumnya, jadi pintunya hanya kecil seperti itu, kalau tidak berbentuk segi empat ya berbentuk lingkaran. Jadi agak susah sekali, teman-teman, untuk masuknya. Kita harus menundukkan badan baru bisa masuk. Di ruang selanjutnya, di ruangan ini ada beberapa part, ada beberapa bagian, teman-teman. Jadi ada meja plot yang digunakan untuk sarana bernavigasi, kemudian ada giro kompas, kemudian ada bilik hitung sasaran torpedo, dan ada juga tabung snorkel, teman-teman. Ruang selanjutnya merupakan ruang sonar, teman-teman. Jadi ruang sonar ini digunakan untuk mendeteksi objek lain yang sedang berada di sekitar kapal pada waktu kapal ini menyelam. Jadi objek lain yang berada di dekat kapal ini dapat ketahuan, dapat dilihat melalui gelombang suara yang dipantulkan. Begitu, teman-teman. Selanjutnya kita akan melihat ruang radar, teman-teman. Dapat kalian lihat ya, setiap bagian-bagian setiap ruangannya itu terlihat kecil dan sempit, teman-teman. Jadi kami pun tidak bisa membayangkan para ABK, para kru ABK yang berada di dalam kapal selam ini, teman-teman. Masya Allah. Nah, bagi kalian yang merasa penasaran seperti apa sih kamar mandi di dalam kapal selam ini, nah kalian dapat melihat inilah kamar mandi dari kapal selam, teman-teman, yang digunakan oleh kru ABK. Di sini ada wastafel, kalian bisa melihat sendiri begitu kecil wastafelnya, dan kami tidak menemukan kloset atau tempat buang air kecil atau air besar, teman-teman. Mungkin sudah diambil begitu bagian itu, teman-teman. Ruang selanjutnya ini adalah ruang keempat, di mana ruang keempat ini terdapat ruang makan, tempat tidur ABK, kemudian ada juga dapur, tempat penyimpanan makanan. Ini semua ada di sini, teman-teman.
Ruang selanjutnya merupakan ruang diesel atau ruang pendorong, di mana di dalam ruangan ini terdapat motor diesel sebagai pendorong utama saat kapal selam ini berada di permukaan. Selanjutnya terdapat ruang listrik, di mana bagian ini merupakan ruangan untuk motor listrik. Jadi jika kapal selam ini sedang menyelam, maka yang digunakan adalah tenaga listrik yang dihasilkan dari baterai. Di ruangan ini terdapat 2 buah motor listrik untuk menggerakkan baling-baling ataupun melakukan pengisian baterai. Jadi motor listrik ini bisa berfungsi ganda teman-teman, yaitu yang pertama saat di permukaan maka tenaga diesel yang akan menggerakkan motor listrik ini untuk mengisi baterai. Sedangkan jika kapal selam ini berada di bawah permukaan, maka motor listrik ini menjadi penggerak baling-baling untuk menggerakkan kapal selamnya. Maka dari itu, kapal selam ini dapat bergerak dengan senyap tanpa suara teman-teman. Ruangan terakhir ini merupakan ruang torpedo buritan teman-teman, serta terdapat juga pintu keluar masuk para ABK teman-teman. Jadi pintu ini digunakan sebagai tempat keluar atau masuknya para ABK. Dan ruang torpedo ini terdapat 2 buah peluncur torpedo buritan yang berfungsi untuk menyerang serta menghindar teman-teman. Dengan tiket 15.000 per orang, kita tidak hanya melihat bagian-bagian dari monumen kapal selam ini, kita juga dapat menikmati fasilitas lain seperti menonton film Videorama yang menyajikan sejarah kapal selam Indonesia. Ini merupakan jadwal dari pemutaran film di Videorama. Sejak tahun 1979 hingga sekarang, TNI Angkatan Laut mengalami kemajuan pesat dengan dimilikinya peralatan berteknologi mutakhir yang diorientasikan pada terwujudnya postur TNI Angkatan Laut yang profesional, efektif, efisien, dan modern dengan sasaran kemampuan bidang intelijen, pertahanan, keamanan, sosial politik ABRI, teritorial, dan kemampuan dukungan. Di samping mengemban tugas pokok selaku penegak kedaulatan dan hukum di seluruh perairan jurisdiksi nasional, TNI Angkatan Laut dalam kapasitasnya sebagai kekuatan sosial politik ABRI
turut berperan aktif sebagai inisiator dan dinamisator pembangunan kelautan. Kegiatannya antara lain diaktualisasikan melalui upaya menanamkan semangat jiwa kebahagiaan kepada generasi muda, menyelenggarakan event-event bernuansa kebahagiaan bertaraf nasional maupun internasional, serta memasyarakatkan dan mengembangkan olahraga perairan. Sementara itu, kegiatan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, TNI Angkatan Laut menunjukkan kepeduliannya lewat program pembinaan masyarakat nelayan dan desa pesisir, mengembangkan kelautan di pondok-pondok pesantren, serta operasi Bakti Surya Baskara Jaya di pulau-pulau terpencil yang dilaksanakan 4 kali dalam setahun, guna ikut membantu mengentaskan kemiskinan masyarakat di daerah sasaran. Setelah selesai menonton video Rama, kalian bisa menikmati pinggiran sungai Kalimas yang ada di area Monumen Kapal Selam ini, teman-teman. Selain itu, di dekat video Rama juga ada food court, teman-teman. Jadi kalian ingin makan, ingin minum, ada di situ, teman-teman. Jadi semua di sini tuh lengkap satu paket. Murah, efisien, menyenangkan, edukatif, semua jadi satu di sini, teman-teman. Jadi kalian yang berada di dekat Surabaya atau mungkin luar Surabaya ingin melihat sejarah Monumen Kapal Selam, langsung datang ke sini. Nah, ini merupakan penampakan kapal selam dari luar, teman-teman, begitu besar. Mungkin bagi kalian yang bertanya-tanya, ini dulu bagaimana ya kapal selam ini bisa bertengger di pinggir Sungai Kalimas ini? Nah, ini jawabannya, teman-teman. Jadi pada waktu itu untuk membawa kapal selam ini tidak mudah. Jadi awal mulanya kapal selam ini harus dipotong menjadi 16 bagian, teman-teman. Setelah dipotong menjadi 16 bagian, lalu dibawalah ke area Monumen Kapal Selam untuk dirakit kembali. Itulah sejarah mengenai Monumen Kapal Selam, teman-teman. Sekian video dari kami, nantikan video kami berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih.